saya Alhamdulillah dari perhimpunan mahasiswa agroteknologi Unsur dari Cirebon. Boleh kakak perkenalkan namanya? Perkenalkan, nama saya Rahma. Saya aslinya sih Yogyakarta, tapi udah lama di Cirebon. Jadi sekarang sedang mengembangkan bisnis di farm to table sebenarnya. Tapi sekarang lebih fokus ke pengolahan pangannya di Bluma Farmhouse. Awal mulanya jadi petani gimana nih kak? Bisa Awal mulai jadi petani karena sebenarnya sih petaninya baru-baru banget sih, tahun 2020. Jadi 2020 saya sebenarnya lulusannya teknik perminyakan asalnya, cuman pernah sempat kerja di perminyakan ya, di oil and gas lah. Cuman ternyata kayaknya bukan passion saya ya, kalau bahasa gimana. Jadi pokoknya intinya sih saya dari perminyakan, terus saya merasa kurang sesuai gitu. Akhirnya saya ke Bali tuh, akhirnya resign dari perminyakan. Terus di Bali tuh emang di Green School waktu itu, di Green School. Nah emang dunia yang environment, pertanian gitu. Dan emang dari awal waktu di perminyakan juga saya nggak setuju dengan perminyakan karena kan merusak alam ya. Jadi saya nggak bisa geothermal sebenarnya. Geothermal kan energi panas dunia. Nah disitu saya ini yang saya cari gitu. Dan dari situ saya belajar ketemu sama orang-orang dari berbagai dunia ya. Jadi buka wawasannya tentang pertanian, dan emang cita-cita pengen bikin pertanian yang terintegrasi. Jadi ada binatang, ada tanaman gitu gitulah. Ya udah, tapi waktu itu saya belajar ini pertama kali saya kalau pernah dengar ya permanen agriculture. Itu buat saya itu menarik banget sih. Jadi gimana sistem itu bekerja buat kita. Jadi kita tuh bukan merusak alam gitu. Sesuai dengan, jadi dia nggak ada yang terbuang gitu, jadi satu siklus yang tertutup gitu. Nah, dari saling melengkapi gitu ya? Iya, jadi saling melengkapi. Jadi kayak misalnya kotoran dari hewan itu diolah buat tanaman. Jadi kayak siklus satu dari berbuah, sedangkan di dunia sekarang kan dia kayak keputus gitu ya. Jadi misalnya kotoran ya udah keputus dibuang jadi benar-benar kotoran gitu, jadi limbah. Gitu ya. Nah itu sistem itu tuh yang ternyata namanya permanen agriculture atau permaculture dari online dari zaman dulu banget. Dari situlah saya akhirnya tertarik tuh. Jadi kayak istilahnya jatuh cinta lah. Jadi kayak bener-bener menggeluti gitu, dan udah nggak balik lagi tuh kepada ternyata aku dapat tawaran lagi di pertanian, cuma nggak tertarik karena udah suka sama pertanian. Sampai akhirnya saya dapat beasiswa ke Inggris. Nah di dari beasiswa di dari pemerintah Inggris, terus saya benar-benar mulai terjun dari pertanian, istilahnya tuh belajar volunteering, kadang saya kerja gitu. Terus sebenarnya bisanya tetap energi sih, cuman agak melenceng di luar itu gitu. Karena terjun ke Indonesia sebenarnya ceritanya panjang sih. Akhirnya pulang ke Indonesia saya pokoknya tekad mau jadi petani. Cuman karena nggak ada background petani, terus habis itu juga saya nggak pede ngolah lahan yang besar gitu. Akhirnya saya ngolah di atas, walaupun nggak maksimal. Namanya aquaponik, tahu nggak? Aquaponik kayak ya atasannya hidroponik gitu atau gimana? Sebenarnya aquaponik tuh sebelum hidroponik. Jadi hidroponik kan zaman sekarang, aquaponik zaman dulu. Jadi kolam ikannya airnya itu dipakai buat tanaman di pupuk alami. Nyambung juga gitu ya? Iya, nah kalau sekarang produksi pakai hidroponik. Tapi akhirnya saya hidroponik juga karena memenuhi permintaan. Saya nggak bisa dipakai aquaponik. Saya pakai hidroponik, pakai pupuk-pupuk yang diracik di air. Dari situ turunlah ke sini, saya bikin pasar organik. Nah ini kalian mau yang warna ungu apa yang warna aja? Kayaknya kalau cowok ini kali ya. Kalau ini dari bunga telang. Dulu waktu pertama kali rumah itu kita emang saya setelah suka bunga telang. Harganya emang mahal dulu, 1 kilo itu bisa. Nah kalau sekarang kan ada turun ya. Jadi waktu itu emang seluruhnya itu beli
itu kafe dulu apa kakak dulu nyoba pertanian dulu sebelum kafe? Saya jadi petani dulu, sempat benar-benar jadi petani yang gelapnya gelap dari Mas Alja, karena benar-benar di lantai 4 dan panas banget. Jadi saya setiap seminggu tuh 3 kali saya kirim sayur, jadi benar-benar kayak punya customer base di Cirebon. Pasarnya gitu Udah saya bikin tuh pasarnya, karena nggak punya teman waktu itu. Awalnya saya bikin juga kayak setiap minggu awalnya saya sama orang-orang di Cirebon ini, dan saya bikin event, dan saya bikin table pengolahan. Saya waktu itu lagi panen okra, ya saya bikin jadi makanan aneka okra gitu. gitu berarti ya? Awalnya karena dulu di Cirebon itu sebelum pandemi itu kayak belum terlalu tren kan, jadi yang makan jadi solo masyarakat semuanya. Nah habis itu baru tuh nge-trend waktu makanya bikin pasar seperti ini di sini, jadi sekaligus mereka bisa panen sayur-sayuran yang memang saya bawa, saya tanam dari biji dari luar negeri, tanaman-tanaman kayak terus kayak apa ya, pumpkin yang warna oranye tuh, pokoknya yang jarang gitu di Indonesia, yang pumpkin yang warna apa, yang kecil yang warna merah kadis, pokoknya makanan-makanan yang jarang lah. Saya akhirnya tertarik bikin pasar itu menjual aneka produk olahan juga kayak selai semuanya, karena saya tuh emang dalam basicnya tuh pengen pengolahan pangan yang maksimal gitu kan, lahannya sedikit gitu. Itu baru tercetusnya bikin kafe karena banyak orang yang request kenapa nggak dibuat aja, karena setiap saya acara selalu ada event dan selalu ada pengolahan pangan. Saya bikin ini organik aja sih kalau itu bikinnya lama, tapi tahan gitu. Jadi dari itu lagi memang sampai sekarang sudah 4 tahun. Dari minyak nih banting skill banget nih ke pertanian, tantangannya apa? Gayanya gitu. Tantangannya sih karena nggak ada background ya, tapi saya sebenarnya udah belajar itu kan ya, belajar otodidak. Sebenarnya tantangannya sih waktu itu kayak masih sendiri aja sih, kayak nggak ada teman gitu, kayak sedih gitu. Soalnya waktu aquaponik kan modalnya dari YouTube doang, modalnya dari YouTube aja gitu. Kalau misalnya gagal tuh kayak meratapi ikannya kenapa mati gitu. Waktu itu pernah ikannya mati sampai ribuan setiap hari, karena aku nggak tahu kalau ikan itu butuh apa ya, rumah yang kondisi seperti ini gitu ya. Itu kan Suhunya waktu itu kan pertimbangannya kan faktor idealis aja kan ya, pasti hidup lah sana. Jadi waktu itu sempet kayak senau didas-didas karena saya cari tahu nih ada di mana, terus kayak minta bantuan sana sini, berapapun cari yang ngebantuin juga sih, akhirnya jual sendiri, cari market sendiri, jual sendiri. Alhamdulillah, tapi ada komunitas namanya komunitas penabur Cirebon. Nah itu juga supportif, intinya banyak juga orang-orang pensiun, sampai juga yang cari buku baru di situ, tapi saya supportif dan saya semangat gitu. Tapi anak muda emang jarang banget gitu. Jadi sharingnya ya sama yang lebih sibuk aja. Tantangan itu sih sama mengenal dunia pertanian dan dunia entrepreneurship secara bersamaan lah ya. Nah, sebelumnya kan saya dunia korporasi ya, jadi kayak belajar lagi. Tapi emang karena senang jadi ya apapun tantangannya pasti banyaknya nih tanamannya kak, cara ngebudidaya itu kan kakak gimana ya? Jadi kayak kita aja sebagai anak pertanian bingung gitu ngebudidaya satu komunitas ini, kakak banyak banget, ada nangka, ada hidroponik, ada jahe. kalau budaya sih aku udah nggak budaya lagi ya sekarang. Jadi aku di tahap yang ketika sebenarnya aku di tahap yang sudah tidak jualan sayur lagi, cuman masih ada aja orang yang cari sayur gitu, masih tahu gitu, tapi kita lebih ke cari komoditi yang memang tahan terhadap yang lokal, yang tahan terhadap cuaca di sini gitu. Sayuran-sayurannya juga dulu kan sih sayuran-sayurannya memang yang internasional gitu ya. Dulu waktu zaman dulu belum musim kale, saya udah tanam kale, terus apa namanya roket gitu-gitu, selada-selada yang impor. Nah itu kan tidak tahan terhadap cuaca di Indonesia ya, dan pest hamanya juga banyak kan. Nah akhirnya sekarang saya mikir, karena saya sekarang fokusnya ke pengolahan pangannya, otomatis saya harus berkurang nih waktu dan tenaga untuk kebun. Jadi akhirnya saya pilih tanaman-tanaman yang memang tahan banting gitu. Jadi ada tanaman-tanaman di Indonesia yang perennial di Indonesia, seperti kayak Bayo Brazil, terus ada pepaya Jepang, itu perennial tanaman sayurnya, dan itu bisa tumbuh terus menerus
sudah kita serendah mungkin maintenance-nya dan waktunya kita terlalu banyak. Ini kira-kira misalnya apa kan kalau musim panen gitu, ini hasil panennya tuh kayak nangka segala macam itu gimana ya? Kalau kita bisa dari seasonal, jadi sekarang kan olahan kita tuh masuk ke kafe ya. Iya. Nah biasanya kita suka jual. Tadi kan ada pagi kemarin sih, sekarang juga tadi harusnya ada salah pohon lagi panen itu, karena kita ada kebun lain, masih punya keluarga juga kan di luar. Jadi kalau misalnya ada nangka itu biasanya kalau misalnya emang kawan ceritanya nggak banyak, kita bagiin atau kita olah, kita jadi abon atau apa. Kira-kira yang masih bisa dijual kita jual. Cuma misalnya kita untuk panen bunga telang banyak, terus kita olah jadi teh buat di kafe dan kita juga jual keringnya gitu. Terus kalau misalnya saya ada kebun strawberry juga, saya olah jadi selai, juga saya olah. Jadi semuanya inputnya ke hilirnya tuh udah masih aktif buat konsumen. Jadi saya nggak jual ke orang lain. Orang dijual, cuman ada yang prefer kalau dari olah. Nah, tadi kan saya pesan lihat ada kayak apa namanya dari Jepang, itu tuh kakak resepnya dari bikin sendiri, ngeriset sendiri apa kayak yang dari YouTube apa ada yang bisa kasih ke saya? Dan lemon. Saya mau ya. Bercanda. Jadi dulu emang waktu itu pernah saya ke Andalusia. Saya emang nggak bisa masak awalnya. Jadi pokoknya waktu kuliah juga aneh banget yang namanya masak. Saya pernah ke Andalusia, tapi saya tertarik karena survive, harus bisa masak. Waktu di Bali, karena Bali kan makannya banyak yang non halal ya. Iya, iya. Nah, saya diajarin tuh sama teman saya laki-laki. Cuman waktu basicnya cuman basic aja. Basic masak Indonesia, masak gitu. Nah, waktu itu saya juga masih yang survive aja untuk bertahan. Nah, waktu di Andalusia saya waktu itu pernah tinggal selama sebulan sama chef. Chefnya itu orang Iran Arab gitu. Tapi dia udah warga negara Inggris. Nah, waktu itu dia memang vegan, dan waktu itu kita ada di komuniti vegan. Vegan itu yang tidak menggunakan bahan hewani sama sekali lah ya. Bahkan bajunya aja dia nggak pakai dari binatang gitu, pokoknya sampai sedetail itu gitu. Nah terus kita letaknya ada di atas gunung, jadi cuma di atas gunung cuma ada 2 rumah, kita rumah komunitas itu sama satu lagi rumah. Nah di sini di komunitas itu saya lagi bantuin program permaculture juga. Nah di sini saya fungsinya adalah sebagai pembantu chef. Pembantu chef tanpa dibayar lah, pokoknya kayaknya saya mau belajar waktu itu. Nah si chef itu tuh mengolah bahan-bahan yang menurut saya tuh kok kayak pisang gitu, dijadiin sama dijadiin kari, terus kayak gitu ditanam dari sayur-sayuran, karena kita akses ke pasar tuh susah gitu, jadi kita harus memanfaatin bahan-bahan di kebun dan bahan-bahan yang ada, jadi apapun itu menarik sama dia. Dan dari situ saya kayak mind blowing, keren banget. Jadi kayak makanan yang simpel ketika dibikin sama dia tuh kayak rasanya tuh kayak meledak gitu, nano-nano. Tapi karena dia eksperimen juga banyak ya, mulai apa yang saya ketanam ketika buat cuman kalau di sini saya sudah di twist lagi, maksudnya nggak yang seaneh-aneh gitu. Kalau seaneh-aneh dulu takutnya orang nggak terima kalau di Cirebon, jadi sesuai dengan apa ya, sesuai dengan Lidahnya orang Cirebon, permintaan gitu. mas, lidahnya orang Cirebon masih jamblang kan. Jadi kita nggak bisa terlalu jauh banget, tapi inspirasi dari situ. Pengalaman sama chef itu kayak Dari pengalaman sama sih dan setelahnya juga saya ketemu orang-orang aneh-aneh lagi soalnya. Dari situ mulai ketanam itu, cuman kita lihat pasar juga mau dijual seperti apa, jadi nggak bisa 100% dibawa. terus Mas Agil di mana? terus ada kayak ini kakak kan kayak mengelola aja gimana tuh kak bisa ini tuh apa imbang gitu nggak tanamannya yang keurus apa ini yang keurus bisa imbang lah. Sebenarnya kalau dulu mungkin saya stres banget karena kadang saya jadi kasih, kadang jadi dapur, kadang gimana, jadi semuanya harus dipegang lah. Kalau sekarang kita belajar untuk manajemen orang. Nah kalau misalnya dulu kayak pakai mau pecah,
customer komplainnya seperti apa gitu kan. Jadi kita komplainnya di sini dapat, terus misal di internal sini juga orang-orang itu tuh banyak yang drama antar yang masak gitu. Nah itu belajar dari waktu ke waktu untuk memanage orang. Sampai sekarang pun masih banyak kekurangan sih, masih harus belajar, cuman intinya kita nggak bisa handle semua sih. Kita harus kita tahu kita paling bagus di mana nih sekarang. Saya harus tahu kalau saya tuh kalau ini kan one man show ya. Sekarang saya paling bagusnya di mana? Sekarang saya juga lagi fokusnya ke dekorasi karena kan ada sepeda wedding ya. Jadi saya sini sepeda wedding. Jadi saya sekarang kalau sekarang udah saya delegasikan. Misalnya untuk makanan paling saya manajer yang kecil kayak kurangin karena saya dari nol dari awal saya tahu apa yang salah gitu kan. Tapi sudah tidak terjadi. Cara kakak manage kayak orang banyak nih Kak, cara memanage orang satu-satu tuh gimana sih kayak biar jadi pemimpin yang baik tuh kayak gimana sih tadi kafe ini? Sebenarnya sih itu kan tergantung dari banyak juga ya, kadang kan di sini juga banyaknya ada wadah yang kecil gitu kan. Itu emang saya belajar lagi tuh sekarang milenial yang sudah belajar jadi sebenarnya kita harus tahu gitu tuh kayak kasih itu juga harus balance. Kalau misalnya mereka terlalu dikekang, kalau misalnya dikekang itu malah kurang ajar. Jadi kita harus bisa balancing itu dan kasih apresiasi juga gitu. Sebenarnya kalau saya sekarang orangnya udah, kalau dulu saya kayak sekarang saya udah nothing tulus. Kalau misalnya kamu mau maju ya ayo maju bareng gitu, kalau misalnya kamu susah ya udah out gitu. Jadi sekarang lebih ke gitu, kalau misalnya kamu mau diajak maju bareng gitu. Jadi kalau misalnya itu kita juga harus jelas tuh tugasnya apa. Dan intinya sih mau belajar sama-sama, saya juga belajar. Jadi kita nggak ada yang lebih pintar atau lebih bodoh, jadi sama-sama belajar aja. Jadi kayak merasa temen tapi ada kasihan. Jadi alhamdulillah kita orangnya udah pada lama. Kalau dulu mungkin awal-awal itu banyak banget dramanya, tapi kalau sekarang tuh udah mulai terbentuk dan orangnya sudah dari yang dulu 4 tahun yang lalu juga masih ada. Iya. Lanjut lagi ke masalah pertanyaan Kak. Menurut Kakak nih, di zaman sekarang kira-kira gitu nggak sih jadi petani muda itu dengan sekian banyaknya masalah di Indonesia tuh kayak dikucilkan banget petani, menurut Kakak waktu itu sih? Gimana ya? Kalau dibilang worth it masih worth it dari segi apa ya, penghasilan gitu mungkin. Kalau dari segi budaya, terus dari masalah pupuk segala macam kan sekarang susah ya, timbang lah Kak gitu. Bingung juga kalau jadi petani sekarang. Sebenarnya sih kuncinya satu sih kreativitasnya. Jadi kalau misalnya buat atau enggak balik lagi ke kreativitas masing-masing. Karena kalau misalnya kamu jadi petani, banyak kan kendalanya ya. Iya. Sama saya juga jadi perminyakan, banyak juga kendalanya. Jadi kalau misalnya di pertanian misalnya kendalanya apa, gimana cara kita menyelesaikan itu dan kreativitas gitu. Sekarang bukan masanya lagi kita apa ya. Pokoknya banyak lah cara-caranya. Jadi harus kreatif gitu. Kayak misalnya saya gimana ya caranya biar dapat cuan banyak ya. Kreativitas itu dapat dengan apa caranya? Dengan cara membaca, melihat, mengalami. Jadi semuanya kombinasi gitu. Jadi jangan ya anak-anak muda jangan cuma main game lah gitu. Tapi kalau misalnya kalian mau kerja tapi nggak ada yang terima kalian, udah volunteering gitu kan. Terus kalau misalnya volunteering nggak ada yang terima, baca buku atau lihat langsung tempat-tempat. Saya suka banget waktu itu ke tempat-tempat yang kira-kira bisa menginspirasi saya gitu. Dimanapun kotanya,
saya nggak tertarik sama tempat-tempat yang pariwisata, tapi saya tertarik sama tempat-tempat yang kira-kira saya bisa dapat inspirasi apa dari tempat itu. Bisa ngambil apa di tempat itu? Karena ya, itu Pak? yang nanti memperkaya kita. Iya. Ketika kita dapat masalah nih, kayak kamu tadi misalnya pupuk mahal, gimana caranya ya biar tetap cuan gitu. Pokoknya intinya mah kita putar otak terus lah. Dan kreativitas itu nggak cuma ada di buku, tapi kita lihat sekitar kita. Oke, dari sekian banyaknya pertanyaan kita dapat nyimpulin jadi petani itu nggak sesusah itu, jadi petani itu nggak sesulit itu. Terus kalau kita punya kreativitas, inovasi selanjutnya, kita bisa loh jadi petani-petani yang hebat kayak kakak yang di sebelah saya. Terus jadi buat anak-anak muda sekarang jangan takut lah jadi petani. Petani nggak sejelek itu.